PT Kalbe Farma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan sandiwara radio Saur Sepuh. Kisah Saur Sepuh, produksi Harafana Record. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Kita sudah mendapat kabar bahwa Domas dan pasukan kerajaan dan Daka sedang menuju kemari, Satria. Bagus. Berarti sebentar lagi kita akan mengadu kekuatan. Tangan pasukan kita sudah gatal-gatal, Kiramat. Kau bisa saja, Satria. Mudah-mudahan Domas tidak lupa supaya membawa pasukan dan Daka itu sore hari sampai ke sini. Kita bertempur sebentar, kemudian malam pun tiba. Habislah riwayat mereka. Karena mereka tidak mungkin bertempur di malam hari yang gelap gulita. Ini termasuk salah satu pertarungan kucing-kucingan, bukan? Iya. Dan pasukan kita sudah siap untuk ini. Satria, apakah mungkin Panglima Santanu akan kemari? Saya kira tidak mungkin, Kirambat. Memangnya kenapa? Saya sudah tidak sabar untuk bertarung melawannya. Karena dialah kita sampai tersingkir ke hutan belantara ini. Oh, tapi dengan adanya peristiwa itu, kita bisa memperoleh manfaatnya, Kirambat. Maksudnya? Kita bisa berlatih dengan tenang di hutan ini, tanpa harus kucing-kucingan dengan pasukan keraton atau pasukan dan Daka. Kemudian Domas mempunyai kesempatan untuk menjadi mata-mata mereka, yang sebentar lagi dia sendiri yang akan memakan juragannya itu. Dan yang paling penting lagi, pertarungan ini jauh dari rumah penduduk, sehingga penduduk tidak akan menjadi korban. Seandainya kita menang dalam pertarungan ini, mungkin akan dikirim pasukan yang lebih besar. Dan pasti pertama-tama penduduk yang akan dibantainya. Karena mereka tahu penduduk berpihak kepada kita. Makanya, setelah pertarungan ini kita menangkan, kita ungsikan penduduk kampung Lisung yang tinggal sedikit itu ke tempat pengungsian di tapal batas kerajaan Madangkara. Mereka akan aman di sana, karena dijaga ketat oleh pasukan kerajaan Selimbar dan pasukan Madangkara yang cinta damai. Terus terang saja, Satria. Aku tidak memahami jalan pikiranmu. Atau mungkin karena aku sudah tua, sehingga otakku kurang encer lagi. Itu hanyalah satu cara pertarungan kucing-kucingan yang kuterapkan. Kau bisa saja menciptakan pertarungan ini, Satria. Pertarungan seperti yang kita lakukan ini sudah ada sejak nenek moyang kita dulu. Hanya saja sekarang ini sudah jarang dilakukan. Satu kerajaan, bila bertempur melawan kerajaan lainnya, selalu memakai cara perang besar-besaran yang dengan sendirinya memakan korban banyak. Baik prajuritnya sendiri maupun rakyatnya yang tidak berdosa. Benar juga. Nah, cara yang seperti saya katakan tadi tidak baik bila harus dilakukan terhadap Raja Garung yang mementingkan dirinya sendiri itu. Jadi dengan pertarungan kucing-kucingan, kita hadapi mereka. Pukul dan lari, kemudian pukul lagi dan lari lagi. Ya, lucu memang kedengarannya. Tapi itulah cara yang paling baik sekarang ini. Iya. Cara yang paling baik. Kita harus lebih berhati-hati lagi, Juragan. Tempatnya sudah dekat. Tapi hari sudah mulai sore. Berbahaya untuk kita menyerang. Tapi kalau kita tidak menyerang secepatnya, mereka akan mengetahui kita, Juragan. Dan mereka akan lari. Akhirnya kita sia-sia menuju kemari, Gan. Kau benar. Kau cerdik. Kau berbakat jadi pengkhianat. Dasar monyet kamu. Kalau tidak ada monyet seperti saya ini, kan Juragan tidak akan mengetahui tempat persembunyian Kirambat, Juragan. Monyet pintar. Nah, itu lembah bercagak, Juragan. Wah, sangat berbahaya sekali kalau kita dikepung musuh di lembah itu. Jalan bercagak itulah yang akan menyulitkan kita. Kita bergerak melalui jalan sebelah kiri, bisa saja musuh datang menyerang dari jalan yang satunya. Jadi terpaksa pasukan harus dibagi dua. Tapi itu tidak mungkin, karena pasukan kita sedikit. Jadi bagaimana, Juragan? Kita bergerak bersama-sama saja. Tapi mana tempat persembunyian mereka? Nah,
Juragan lihat gubuk itu. Mana? Itu tuh, dekat pohon besar itu. Ya, aku melihatnya. Itulah tempat persembunyian Kirambat, Juragan. Mereka sudah sampai, Satria. Iya. Pasukan kita sudah dibagi dua. Sudah. Kita jangan menyerang dulu sebelum pasukan mereka memasuki jalan bercagak itu. Iya. Kawan-kawan tidak akan menyerang sebelum aku kasih tanda. Satria, jadi kapan kita harus menggebrak mereka? Kita lihat Domas. Dia sudah tahu tanda-tanda. Dia akan melarikan kudanya kencang-kencang meninggalkan pasukan musuh di saat mereka memasuki salah satu jalan itu. Nah, itulah tanda kita untuk menggebrak mereka. Paham, Kirambat? Iya, aku paham. Domas, kenapa tidak tampak orang-orang? Mungkin pengacau-pengacau itu telah melihat kita, Juragan. Itu mungkin saja. Tapi tidak apa. Memang beginilah perang di hutan belantara. Aku tidak takut. Wah, mana hari sudah hampir sore lagi. Bukan hampir lagi, tapi memang sudah sore. Maka dari itu, kita harus secepatnya menyerang. Ayo, kita memasuki jalan itu dan langsung serang gubuk itu. Serang! Mereka mulai memacu kuda-kuda mereka dengan cepat. Dan Domas berada paling depan. Siap-siaplah, Kirambat. Iya, Satria. Lihat, Satria. Domas memacu kudanya lebih cepat lagi dan meninggalkan pasukan musuh. Sekarang mereka sudah memasuki jalan cagak sebelah kiri. Mulai. Serang pasukan musuh! Serang! Kurang ajar, kita terjebak. Kurang ajar, si Domas telah mengkhianatiku. Awas, akan kubunuh kau. Kubunuh kamu semua. Hei, Jatilos, ini aku. Kurang ajar, kubunuh kau, Domas. Jangan banyak omong, ayo lawan aku. Hati-hati kau, Domas. Habiskan semua pasukan Jatilos. Ayo keluarkan semua kepandaianmu, Jatilos. Jangan banyak omong, setan. Sebelum ku habiskan semuanya. Hai, pasukan Dandaka. Kenapa kalian menyerah? Ayo, serang lagi. Dasar kalian pengecut semua. Menyerahlah, Japirus. Kalau kamu mau selamat. Lumayan juga ilmu silat si Japelus. Tapi Domas kelihatannya belum sepenuhnya berkelahi. Dia hanya menangkis dan mengelak saja. Hanya satu dua pukulan yang ia lepaskan. Namun cukup telak mengenai muka si Japelus. Japirus, keluarkan semua kepandaianmu. Jangan banyak bacot, monyet. Si Japelus mulai kehilangan keseimbangan. Karena ulu hatinya terkena pukulan. Dia terjatuh.
dengan cepat berdiri lagi. Sekarang ia berdiri tegak, kedua tangannya dipegang dada, mata dipejamkan. Rupanya ia mengeluarkan tenaga dalamnya. Oh, badannya mengeluarkan asap. Rupanya ia mengeluarkan tenaga dalam. Aku juga harus mengeluarkan tenaga dalamku untuk mengimbanginya. Wah, mereka saling pukul-memukul dengan mempergunakan tenaga dalam. Japilus kelihatannya lebih perkasa dibandingkan sebelumnya. Tapi Domas enteng-enteng saja menerima pukulan tenaga dalam Japilus. Memang hebat juga ilmu kedikjayaan si Domas. Ayo, keluarkan segala kekuatanmu, kecoa. Jangan hanya pandai merayu wanita saja. Kurang ajar! Jangan banyak bacot, monyet kurap! Habiskan riwayatnya. Cepat selesaikan, Domas. Jangan membuang waktu. Kita masih banyak urusan. Rasakan pukulanku, Japilus. Iya! Apakah korban-korban sudah dikuburkan selayaknya? Sudah, Satria. Termasuk pasukan Dandaka? Semuanya sudah beres, Satria. Karena setelah mereka tewas dalam pertempuran ini, mereka bukan musuh lagi. Jadi sewajarnya lah kalau mereka dikubur sebagaimana layaknya. Karena prajurit-prajurit itu belum tentu bersalah. Mereka hanya menjalankan perintah atasannya. Benar, Satria. Apa rencana kita selanjutnya, Satria? Pertama-tama kita istirahat dulu sambil menyusun tenaga baru. Kemudian besok, kita harus segera ke Kampung Lisung untuk mengungsikan penduduk yang tinggal sedikit itu. Untuk menghindari amukan balas dendam pasukan Dandaka. Karena kalau mereka sudah mengetahui bahwa Japilus dan kawan-kawannya mati, alangkah murkanya mereka. Oh, baik, Satria. Sekarang aku mau memeriksa teman-teman kita. Baiklah, Kirambat. Kita segera langsung menyusup ke Keraton Benawa. Juragan Sarimbak sudah mengatur segala sesuatunya. Mudah-mudahan tidak ada halangan apa-apa. Lalu, bagaimana kabarnya tentang Utari dan Sargan, Satria? Menurut berita terakhir, mereka masih menyusun kekuatan di rumah Juragan Sarimbak di Desa Cukut. Ya, mungkin sebentar lagi mereka akan menyusup ke keraton. Hanya keadaan Komara dan Sempalan sampai saat ini belum diketahui keadaan nasibnya. Untung ada Garga yang memimpin pasukannya, sehingga tidak merasa kehilangan pimpinan. Memang aneh sekali mereka itu. Seperti lenyap di telan bumi. Kalau sampai ketangkap musuh, aku yakin itu tidak. Ini pasti ada sesuatu di luar jangkauan kekuatan manusia. Kita semua sudah tahu bahwa Komara adalah pendekar yang mempunyai ilmu kadikjayaan yang sangat tinggi. Bahkan boleh dikatakan ia cukup sakti. Jadi sangat jauh kemungkinannya untuk dikalahkan oleh pasukan-pasukan Dandaka
atau pasukan-pasukan keraton sekalipun. Lalu? Aku sudah katakan tadi, pasti ada kekuatan lain di luar jangkauan tenaga manusia. Lalu apa tindakan kita sekarang, Satria? Untuk menolong dan mencari Komara dan Sempalan. Bagaimanapun juga, tenaga mereka sangat dibutuhkan untuk menyerang keraton Benawa. Ya, baiklah. Aku sendiri yang akan mencarinya. Dan untuk memimpin pasukan kita, aku percayakan kepadamu dan Ki Rambat. Baik, Satria. Sekarang juga aku akan pergi. Selamat berjuang. Selamat jalan, Satria. Sampai berjumpa lagi nanti di keraton Benawa. Jadi apa yang kau katakan itu benar, Durkala? Tidak salah lagi, Baginda. Kalau begitu benar apa yang dikatakan Panglima Santanu. Si Sarimbak itu mesti dicurigai. Dan sekarang ternyata benar si Sarimbak itu musuh dalam selimut. Mukanya manis, tapi hatinya seperti serigala hutan. Kurang ngajar. Baginda, kalau dia datang ke istana, kita tangkap saja si Sarimbak itu, Baginda. Ya. Tapi apa kau yakin pada pembicaraan si pembunuh bayaran itu? Begini, Baginda. Pertama mereka akan membunuh si Sarimbak di kamarnya, sesuai dengan pesanan. Ya. Tapi waktu itu dia tidak ada di tempat. Yang ada hanya pelayannya yang cantik bernama Utari. Dan Utari itulah yang mengusir kedua pembunuh bayaran itu. Pembunuh bayaran goblok kalau sama pelayan perempuan. Menurut mereka pelayan itu cantik, Baginda. Mempunyai ilmu silat yang tinggi. Aku jadi penasaran terhadap pelayan yang cantik itu. Suatu saat kamu harus bawa ke hadapanku, Durkala. Itu perkara gampang, Baginda. Teruskan ceritamu. Setelah kedua pembunuh bayaran itu dapat diusir oleh Utari, mereka memutuskan untuk tidak melapor dulu kepada suruhannya. Kemudian mereka menyamar menjadi petani yang sawahnya dirampas oleh pasukan keraton. Dan sedang mencari pekerjaan. Setelah sebulan mereka jadi petani gadungan. Atas nasihat Aki tempat mereka menginap, mereka disuruh melamar pekerjaan ke tempat Sarimbak. Pendek kata, Baginda, mereka diterima. Setelah beberapa lama mereka bekerja di sana dan dapat dipercaya kesetiaannya. Maka mereka diangkat menjadi anggota pasukan pengacau di bawah pimpinan Ki Rambat. Mereka giat berlatih silat bersama-sama pengacau-pengacau yang lainnya, Baginda. Kurang ngajar si Sarimbak. Terus bagaimana, Durkala? Kemudian kedua pembunuh bayaran itu tidak membunuh Sarimbak, tapi melaporkan segala kegiatannya kepada saya. Terus, setelah mendapat penjelasan yang berharga itu, saya bunuh kedua pembunuh bayaran itu, Baginda. Karena mereka meminta upah kepada saya. Begitulah ceritanya, Baginda. Jadi jelas Sarimbak harus ditangkap dan dibunuh. Rupanya keadaan di keraton kita sudah tidak aman lagi. Sudah mulai bermunculan musuh dalam selimut. Hal seperti ini memang sulit untuk dihindarkan, Baginda. Karena pihak rakyat tidak puas kepada pemerintahan yang Baginda jalankan. Mereka tidak mendukung kita. Bahkan mereka memusuhi kita. Dan kalau sudah begini, keadaan akan selalu panas, Baginda. Aku tidak peduli dengan semua itu. Yang penting sekarang ini, tangkap si Sarimbak hidup atau mati. Kemudian selidiki lagi. Kalau masih ada musuh dalam selimut, kalau ketahuan, hukum mati. Baik, Baginda. Mulai dari sekarang, aku tidak akan percaya lagi kepada siapapun. Termasuk kepada binatang-binatang piaraanku. Durkala, hancurkan rumah si Sarimbak yang ada di desa Jukut. Dan pelayannya yang cantik itu, bawa kemari. Apakah pelayannya yang cantik itu akan dibunuh juga, Baginda? Jangan banyak tanya, itu urusanku nanti. Ayo, cepat pergi. Baik, Baginda. Utari! Ada apa, Juragan? Tempat latihan kita supaya secepatnya dipindahkan. Teman-teman kita supaya disuruh menyebar dan kumpul di tempat yang sudah ditentukan bila keadaan dalam darurat. Semua pegawai yang ada di sini supaya diungsikan atau kemana saja pergi, asal jangan ada di sekitar rumah ini. Terutama anak-anak dan wanita-wanita yang sedang hamil supaya sekarang juga pergi. Tapi ada apa, Juragan?
Aku telah ketahuan. Ketika aku akan memasuki ruang tamu Raja Garung, aku mendengar percakapan antara Patih Durkala dan Raja Garung sendiri. Mereka akan menangkap aku, Utari, dan memerintahkan supaya tempat ini dihancurkan. Kemudian kau akan ditangkap juga dan dipersembahkan kepada Raja Garung. Mereka mendapat kabar angin bahwa kau sangat cantik. Tentu saja Raja yang mata keranjang itu sangat penasaran kepadamu, Utari. Juragan tidak usah khawatir terhadap saya. Yang penting, sekarang juga saya akan mengungsikan seisi rumah ini dan menyuruh Ki Urus untuk mengatur anggota pasukan kita. Bagus, Utari. Sekalian saja kau sendiri juga pergi memimpin mereka. Tidak, Juragan. Saya akan menunggu rumah ini. Menunggu rumah ini? Apa maksudmu, Utari? Saya akan menjajal kekuatan mereka. Setelah itu, saya akan pura-pura kalah. Aku sama sekali tidak mengerti tujuanmu. Kemudian, pasti sekali saya akan dibawa ke keraton untuk dipersembahkan kepada Raja Garung. Iya, terus? Saya akan berlaku jinak-jinak merpati terhadap mata keranjang itu. Sambil menunggu kawan-kawan dari pasukan Komara dan Satria menyerbu keraton itu. Tapi itu perbuatan yang berbahaya, Utari. Percayalah, Juragan. Saya akan bisa mengatasinya. Pokoknya, kita nanti akan berjumpa di keraton dalam suatu penyerangan. Nah, sekarang saya akan bertanya pada Juragan. Tentang apa, Utari? Sekarang rencana apa yang akan Juragan lakukan? Saya tidak bisa memimpin teman-teman secara langsung. Sebab saya harus berkeliling memberitahukan teman-teman yang ada di tempat lain supaya bersiap-siap untuk bergerak menuju ke keraton. Sudah tiba saatnya untuk bertindak, Utari. Iya, Juragan Sarimbak. Ya, Utari. Kita akan berpisah untuk sementara. Terima kasih atas perhatianmu terhadap kawan-kawan seperjuangan yang ada di desa Jukut ini. Saya juga berterima kasih sekali atas kepercayaan yang telah Juragan limpahkan kepada saya. Ya. Sekarang aku pergi lagi, Utari. Sampaikan salam perjuangan saya kepada Ki Urus dan teman-teman. Baik, Juragan. Kawan-kawan, atas perintah Juragan Sarimbak, sekarang juga kita harus meninggalkan tempat ini. Dan tidak akan lama lagi, pasukan keraton dan pasukan Dandaka akan kemari untuk menangkap kita semua. Nah, Juragan Sarimbak telah ketahuan segala tindak tanduknya oleh pihak musuh. Dan sekarang sedang berusaha untuk menangkapnya. Jadi sudah jelas, kita semua bila masih berada di sini juga akan ditangkap dan dihancurkan. Oleh karena itu, untuk menghindari pertempuran yang sebenarnya belum kita persiapkan, maka kita harus melarikan diri ke tempat yang sudah kita ketahui bersama. Kita bukan berarti pengecut, tapi menunggu saat yang tepat untuk menggebrak mereka secara menyeluruh bersama-sama kawan-kawan kita yang ada di tempat lain. Kita tidak mempunyai waktu banyak, kawan-kawan. Segera saja kita pergi dan atur anak-anak dan bawa wanita-wanita hamil memakai kendaraan. Tapi harus hati-hati sekali. Jangan sampai ketahuan oleh mata-mata musuh. Kemudian, Ki Urus akan memimpin kalian ke tempat tujuan kita. Dan aku sendiri akan menyusul kalian kemudian. Jangan ada yang bertanya lagi. Sekarang berangkat. Selamat jalan dan selamat berjuang.